Tapi kalau Bapak tanya sama orang Arabnya bingung. Kalau Bapak nanti satu ketiga sawalan ada di negara-negara Arab, Bapak tidak akan menemukan orang Arab di negeri Arab bikin halal. Mungkin kalau ahli bahasa Arab, Imam Sibawayh dibangunkan dari wujudnya, itu ditanya tentang halal bihalal tarifnya apa, itu rasanya juga bingung. Tapi kita kalau melihat anak seperti ini, itu harus memiliki kebanggaan bahwa agama Islam ini praktek keberagamaannya itu umat Islam Indonesia itu punya kontribusi membuat tradisi luhur yang luar biasa. Karena sekarang ada orang nanya, itu halal bihalal ada dalilnya? Nabi ngerjakan apa? Tidak. Ini tidak tahu ngajinya di mana, ya. Itu kadang-kadang agama itu disederhanakan. Kalau tidak ada contohnya di zaman Nabi, maka tidak boleh. Itu malah praktek. Oh, dokter itu malah praktek. Kalau kita ngurut itu, bukannya tambah sembuh, tambah keseliu kalau ngaji. Kenapa? Karena agama ini tidak saja berdasarkan dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh Rasulullah. Yang dikerjakan Rasulullah belum tentu boleh saya kerjakan. Yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah belum tentu saya tidak boleh tidak mengerjakan. Satu contoh, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu wafat, istrinya berapa? Istrinya berapa? 9. Bapak istrinya berapa? 1. Baru 1. Nabi wafat itu istrinya 9. Bapak istrinya 9 ditangkap polisi. Karena membatasi kalau berani. Itu hukum kita bayangkan. Ya. Jadi dalam Islam, ya, seorang laki-laki itu boleh nikah lebih dari 1 kalau mampu. Yang bisa berbuat adil ada, tapi yang berani tidak ada. Rasulullah itu istrinya berapa? 9. Rasulullah ini kemarin kita puasa bulan Ramadan, itu Nabi kalau puasa itu kadang-kadang berhari-hari tidak berbuka. Tapi kalau Bapak ya terus puasanya tidak berbuka, itu bukan soleh, goblok. Kenapa? Karena kata Rasulullah, tanda kebaikan seorang muslim yang berpuasa, begitu dengar azan maghrib, kata Nabi, semakin cepat berbuka. Ya. Jadi begitu ada azan, Allahu Akbar, batalkan Pak. Sebagai rasa syukur betapa Allah ngasih kita kesempatan makan tanpa batas. Allah cuma minta kita makan dan minum dari azan subuh sampai nanti datangnya maghrib. Maka kata ulama, semakin cepat Bapak berbuka ketika azan, itu pahalanya semakin apa itu? Jadi tidak bisa. Kalau agama itu selalu ditanya, Nabi kerjakan atau tidak? Itu yang Nabi kerjakan, Bapak tidak boleh kerjakan. Ada yang Nabi kerjakan, afdolnya Bapak justru bertentangan dengan apa yang Nabi kerjakan. Apa contohnya? Nabi itu seumur hidup haji cuma sekali.
Sekali-sekalinya haji, Nabi itu tawaf yang wajib waktu haji, rukun haji, namanya tawaf ifadah. Itu Nabi tawafnya naik unta. Nggak boleh. Terus karena Nabi tawafnya naik unta, Bapak naik Yamaha NMAX. Nggak boleh. Nabi tawafnya pakai apa itu? Unta. Terus apa? Pakai sepeda. Ditangkap sama polisi. Kenapa? Ini butuh yang namanya tidak semua yang dikerjakan Rasulullah itu menjadi hukum. Tidak semua yang ditinggalkan oleh Rasulullah itu menjadi hukum. Tidak semua yang ada di dalam hadis sekalipun sahih itu boleh amalkan sebelum Bapak ngaji sama guru. Gampangnya gini, Bapak kalau sakit kan butuh ilmu kesehatan banyak. Ya, Bapak ini kalau masuk ke toko buku atau anak-anak Bapak yang sekolah di fakultas kedokteran itu kan buku-bukunya tentang ilmu apa itu? Kesehatan. Tapi Bapak tidak boleh kalau kemudian baca buku ilmu kesehatan sendiri, terus praktek sendiri, ya insya Allah Bapak nih ya, kalau pergi ke toko buku, baca buku, terus ngarang-ngarang obat sendiri, itu insya Allah pulangnya dan rumahnya teman-teman karena Bapak bukan dokter. Apotek saja. Itu kan Bapak tidak ada orang sakit apotek itu kan. Orang sakit itu ke dokter yang ngasih resep siapa? Begitu Bapak punya resep, Bapak datang kemana itu? Apotek. Itu sama Pak. Yang namanya Quran dan hadis. Itu kayak obat yang di apotek. Penggunaan ayat ini, penggunaan hadis itu harus tanya ulama. Kalau nggak tanya ulama, kacau dalam. Contoh, ini aja benar. Kalau harus bertanya, saya tidak mau cerita apapun, cuma cerita bagaimana Bapak nanti memahami agama supaya sekarang itu tidak kacau dalam cara memahami agama. Hadis sahih, ayat Quran yang sahih itu tidak boleh. Bapak ngamalkan itu pakai terjemahan itu tidak boleh. Terus kan banyak itu orang nanti drama India seminggu orang baru baca Quran terjemah lalu jadi mufti. Ini rusak. Kenapa? Karena hadis itu maknanya mungkin bisa kita pahami, tapi prakteknya itu harus sama ahli. Karena boleh jadi ada hadis satu dipahami dengan pemahaman tertentu karena kita belum baca hadis lain. Contoh yang paling gampang nih, sholat jenazah. Tetapi kalau jenazah di masjid itu kan sebelum dibawa ke kuburan itu biasanya imamnya ngomong isyhadu bi anna hadzal mayyita min ahlil khair. Ada orang ngaji semawat, bahaya. Tahu di semawat pengajian Yogyakarta pulang atau ngajinya nyicipin doang. Ada pengajian di sini misalnya setiap malam Senin ada pengajian, dia datangnya sekali doang. Itu bahkan begitu, yang mati mungkin taubat di tanah. Mungkin kan Bapak bilang isyhadu bi annahu min ahlil khair. Yang satu ini enggak khair. Ini taubat. Terus instruksi yang ada DPR kalau sidang. Instruksi imam, maaf, dia bukan ahlul khair, dia taubat. Bapak begitu yang pertama, oh ditonjol
tunduk sama Tuhan. Pasti. Yang kedua, menyayangi kaidah agama. Kenapa? Orang yang Protestan itu baru ngaji dan sholihin baru sedikit. Selain dia ngaji di dalam terawih pertama belum, malam terakhir dia tinggal lagi. Lanjut. Opsinya pengalaman dari pengalaman. Ini kalau habis itu kamu itu jadi orang harus mikir. Fa'in nasib yahdi ilal birri. Karena jujur itu kunci kebaikan dan kebaikan itu wajib dilakukan bulan jannah wajib membuatkan dibacakan juga bukan. Fa'in laikan karena kebohongan itu pasti yahdi ilal birri, mengantarkan tapak kepada kejahatan dan kejahatan itu ujungnya neraka. Bagaimana sih? Kita harus mundur. Ini bukan makhluk lain. Ini Tuhan. Kalau ngaji pakai hadis, tidak pakai kiai, tidak pakai kitab, tidak pakai mazhab, itu bisa sesat. Kenapa? Pengetahuannya tidak cukup. Gitu loh. Bukan yang marah-marah, bukan. Tapi ya, kan orang tahu juga, hidup itu kan dokter saja bertingkat-tingkat. Ada dokter yang mengobati pilek, ada dokter spesialis kulit, kan begitu. Ulama juga begitu. Oleh karena itu, saya mau ngajarin sama bapak ini cara pemahaman beragama. Jadi agama itu Pak, kalau kita klasifikasi hukumnya, ada yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan hukum itu sejelas-jelasnya, baik perintah maupun larangan. Contoh, kalau bapak tanya, guru, apa yang halal dan yang haram buat saya? Maka jawabannya ada yang dijawab oleh Quran, ada yang dijawab oleh hadis, ada yang Quran dan hadis itu tidak dijawab. Kalau bapak tanya apa yang halal, kambing kan bagian dari kambing. Apa yang haram? Babi misalnya, ayat Qurannya jelas Quran al-qul maitatu wadamu walahmul ini juga harus pakai ilmu. Kalau pakai terjemah bisa kacau Quran. Yang haram itu daging babi, berarti jeroannya Qurannya tidak bilang hinzir, tidak ada yang Quran bilang hinzir. Qurannya bilang lahmul hinzir. Sementara kalau kita urusan sama binatang itu kan beda-beda. Contohnya Bapak Idul Adha kan semua berharap dapat daging, begitu diisi kurang semua. Masnya sentimen, mau kayak Mas Kumul, gua kandain tentang pokoknya beseknya yang isinya profes. Saya memang berharap dapat sapi, tapi dagingnya bukan. Oleh karena itu kalau Bapak pakai terjemahan dan diharapkan sama sekali semua daging, berarti jeroannya, berarti tulangnya, berarti tukang bakso kan dosa. Karena tukang bakso yang berbeda di itu biasanya tulangnya. Kalau dapat ini sesat, ini jangan bilang kembali ke Quran dan hadis. Yang kembali ke Quran dan hadis itu Imam Syafi'i. Kalau masih ada kembali ke ulama. Jangan bingung ya, ini supaya jelas. Dan kalau masalah Imam Masjid kayak saya itu bukan kembali ke Quran hadis, kembali kepada kalau saya ditanya apa hukumnya makan daging kambing halal? Apa hukumnya makan daging babi halal? Kenapa Quran itu menyebutkan laham? Karena semua orang kalau melihat binatang tujuan utamanya dari maka tujuan yang terbesar itu dan sebelum tetap semuanya menjadi haram. Pakai ilmu apa? Ilmu badan. Nanti saya tanya ke Yundan lagi ya. Sampai dulu nih.
Nabi Muhammad yang menjelaskan, kata Nabi, saya mengharamkan kuliah di mihrabin semua biru yang punya yang sama kita kayak bilang paruh, bahkan ada bulu. Kalau itu orang bisa bagi buka dan nabi itu hukumnya. Yang kedua, punya di nabi semua yang punya itu tali. Jadi kucing itu hukumnya halal atau haram. Kalau orang pengajian nggak apa, kalau dia masih kurang proposal, ya kan? Kucing juga bawa haram. Karena kucing walaupun suci, tapi dia dikelompokkan binatang yang punya. Paham? Kalau kita lihat begitu, tidak usah ustaz. Apa hubungan makan daging kambing halal? Apa hubungan makan anjing haram? Tapi ada binatang yang saya lihat. Namanya anjing. Bapak pernah anjing tahu kan? Mau dibilang anjing di laut, mau dibilang ikan mukanya anjing laut. Itu binatang yang menggabungkan dua sifat ekstrim. Keanjingan haram, kelautannya halal. Keanjingannya haram. Kelautannya halal. Kalau binatang laut halal. Kalau bapak lihat sapi, halal, tapi sapinya dia makan sendiri. Kalau ikan tidak ada sendiri. Kata Nabi An-Tohuru airnya suci. Al-Hilu Manitanuhu semua bangkai di laut halal kecuali bangkai kapal. Ada yang benar. Dengan itu bapak itu makannya ada kapal kemarin di dalam bawa emas. Al-Hilu Manitanuhu semua bangkai enggak kalau bangkai kapal ada yang punya. Yang dimaksud oleh Rasulullah itu binatang laut, itu binatang yang paling halal, tidak membutuhkan penyembelih. Anjing itu nggak boleh. Bapak pakai ini, coba bapak ambil anjing lagi, tinggal bukan doang, dileser ke bawah, bapak kasih sorban. Bapak sorban jangan bukan doang. Saya kan sama, ini apa? Pasti bapak jawab. Kenapa? Memang mukanya anjing. Tapi kalau mukanya yang ditutup, kelihatan, pegang-pegang. Saya tanya ini apa Pak? Pasti dia pegang. Ayo, kalau yang ditahu kembali ke Quran dan hadis, sampai kiamat kurang sehari itu di tempo, tidak selesai bersulit. Ayo, kenapa? Bapak bisa begini. Mungkin ada kiai yang menghalalkan anjing itu. Mungkin ada kiai yang menghalalkan. Kenapa berbeda? Karena sudut pandangnya kata kiai yang halal, karena kiai itu melihat keikanannya lebih kuat daripada keanjingannya. Kata yang haram, keanjingannya lebih kuat daripada. Kenapa tidak dijawab Al-Quran? Karena Nabi dan para sahabat tidak pernah tahu. Coba Nabi ajak tanjung pasir, ya? Coba ajak ke Ancol. Pasti nanti sahabat ada yang tanya. Nabi jangan ada anjing aneh, katanya. Mukanya anjing, kakinya ikan. Kata Nabi, kalau Nabi menjelaskan anjing laut, kan saya bapaknya. Anjing laut Nabi, tidak ada anjing kita bisa. Yang kedua, dalam agama itu ada yang normalnya dijelaskan oleh Rasulullah, tapi teknisnya enggak ada. Apa contohnya? Paling gampang terawih. Dapat terawih kemarin itu, ya itu enggak ada contohnya di zaman Nabi. Enggak. Bapak enggak cerita pertama kali terawih itu di syariat. Itu enggak pakai pengumuman. Masih Nabi tidak menjadikan. Jadi begitu 29 Sya'ban, Nabi itu rukyah itu bahasa Arab. Maka karena bersuruh rukyah ini, wafiru birukyah. Maka Nabi itu pakai rukyah.
Begitu hilal dilihat kelihatan. Yang lihat datang ke Rasulullah hadis maghrib, Nabi saya lihat hilal. Benar kata Rasulullah, benar. Kemudian sama Nabi disumpah, maka diterima persaksiannya, diumumkan kalau besok tanggal 1 Ramadan. Nabi sholat Isya itu Nabi nggak ngomong terawih. Jadi begitu Nabi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi, Nabi itu mirip kayak biasa. Kan Nabi kayak biasa. Kenapa kembali lagi imam? Yang bagus-bagus itu, ya? Yang iman minimalis, ya? Iman pasangan itu biasanya langsung dari ini pulang ke soleh, oleh abad 21 itu oleh. Selesai ini, Nabi itu ngomong saya yang di belakang. Nanti kita sholat ya. Oh gitu, ada sholat. Sholat Rasul. Berarti yang malam pertama sholat sama Nabi itu nggak sekitarannya. Cuma semasjid Al-Furqan sama tangga itu. Nah, begitu malam selesai, pulang pagi-pagi keluarganya, terus baru kembali di sini. Nanti itu temannya. Ibu pulang lagi bisa tidur. Pas saya tahu ada sholat, bisa bagus. Itu gitu. Oh itu deh, besok malam boleh. Maka malam kedua yang ikut sholat sama Nabi lebih banyak. Begitu juga malam ketiga. Riwayat yang masyhur. Malam keempat Nabi tidak keluar dan tidak ada yang berani musuh Nabi masjid. Keluarnya sopan. Nabi tahu kalau Bapak datang ke masjid, kalau disusul, kenapa? Ketiduran, atau malas? Rasulullah tidak keluar dari rumah. Maka jemaah ini berisik. Jemaah ini, tidak keluar lama kita muni. Katanya sabar. Yang satu tidak sabar. Ada sahabat. Kata orang ini, tuh kan suaranya enak. Kata suaranya banyak. Yang imam ini, mengulang nanti dari Pak Orang ini sholat yang dibutuhkan. Yang lain tidak sholat. Yang tidak sholat itu apa ini? Itu berarti itu tidak sholat. Ya orang tidak kuat. Yang itu mesti sholat. Itu imamnya sekarang maka sholatnya malam itu banyak koalisinya. Ada koalisi Indonesia. Indonesia imamnya adalah Prabowo. Ada di situ satu. Itu sendiri. Di sholat kami itu yang terjadi selama bulan Ramadan di masa Rasul. Nabi tidak pernah terawih tiap malam di masjid. Jadi terawih tiap malam di masjid itu kalau pakai logika dua hari itu tidak. Di dalam kamar itu masuk neraka juga. Kenapa? Karena terawihnya sampai malam apa itu? Nabi tidak ada riwayat dihabiskan dosis. Nabi itu mudawamah pada malam-malam Ramadan itu terawih berjamaah di sini. Nabi 3 hari tidak keluar. Nanti setelah berapa hari keluar lagi. Nanti tidak keluar. Paham tak? Satu. Maka itu dikerjakan sama Sayyidina Abu Bakar. Maka itu dikerjakan sampai masa awal pemerintahan Sayyidina Umar. Begitu Umar jadi presiden, atau enggak rapi terawih. Imamnya banyak, ya, imamnya banyak di pojok sini, Karena imam kata Sayyidina Umar dalam riwayat Imam Bukhari, halal jamaahnya halal imam dua. Kenapa tidak kita satukan saja? Setiap malam imamnya cuma satu. Maka sahabat itu ada yang protes, jangan Nabi itu tak gitu kok. Itu kita orang lain. Nabi tak berjalan itu kok. Kita kan tahu kenapa Nabi tidak terawih jamaah. Kalau saya tidak terawih jamaah, malas kebanyakan drama. Drama tidak terawih. Ada karena satu malam terawihnya tidak sedikit. Yang pertama sebelum terawih, yang kedua tengah terawih sebelum witir, yang satu lagi habis witir.
tidak kuatnya kamu. Itu roh. Kan saya karena ini dalam surah Al-Imran itu bilmukminin raufun rahim. Nah itu saya kenapa? Kalau Nabi terawih maka nanti timbul pemahaman. Kalau terawih itu hukumnya Nabi tahu ada perawat di rumah sakit. Nabi tahu ada masinis yang bawa kereta malam. Bayangin Pak, kalau masinisnya terawih itu ada kereta api. Wong jalan-jalan itu lebaran kemarin tadi beri macetnya 5 lagi itu jalan-jalan libur sekitar mungkin. Coba buru beri bilang buat Masya Allah, macetnya sampai dari turun nggak bilang Nabi saya, Nabi terawih bagus, tapi sebagus-bagusnya terawih dia tetap hukumnya dikerjakan dapat pahala dan dikerjakan nggak dapat dosa. Bapak nggak terawih tidak boleh, tapi tutup tidak terawihnya dengan pahala yang lain. Contohnya apa? Hansip jangan terawih, gitu. Hansip musik di kafe masjid. Palingnya kan istiqomah suruh. Si Hansip kalau di tugas, kampung, nggak usah tahajud, nggak usah sholat malam. Tapi nanti akhirnya Hansip bilang ya Allah, tahu nggak orang kita raya tenang di masjid. Kenapa? Nonton ini boleh jadi. Oh, boleh jadi. Mujian ini benar nggak? Karena saya tahu Umar kan itu Nabi tidak terawih itu adalah takut terawih dipahami sebagai wajib. Sekarang kita semua sudah tahu kalau terawih itu hukumnya sudah wajib, maka alasan yang menyebabkan Rasulullah tidak terawih setiap malam itu sudah ada. Makanya dalam ilmu kaidah fikih kalau ngaji di pesantren itu ada kata-kata al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Inda wujudil illati wujudal hukmu. Kalau hukum itu ditentukan karena alasan tertentu, alasannya ada, hukumnya ada, alasannya ada, hukumnya tidak. Kita udah tahu nih, kalau itu hukumnya sunnah. Maka kalau mau yang mau mulai besok imamnya satu, gimana caranya? Kontestasi. Wow, imam sebenarnya kontestasi. Iya, imam itu suaranya. Saya walaupun di Jakarta kuat hukumnya uji, kita jadi imam. Kalau saya jadi imam, berdosa aku. Karena aku kayaknya suaranya imam. Suara yang motor keren begini kayak goblok kan mungkin. Saya jadi imam, dosain orang. Cari yang suaranya bagus. Maka waktu itu diputuskan Sayyidina Ubay bin Ka'ab berdasarkan musyawarah, itu suaranya paling enak. Besok jadi. Setelah itu tanya Ubay sama komandan, besok rawatnya gimana? Ada dua riwayat. Ada yang lagi diribu, ada riwayat yang mengatakan tetap seperti zaman Rasul. Apa alasan? Zaman Nabi itu pakai Nabi itu dalam hidangan pertama itu sekarang 11 orang. Tapi ya sahabat ini dalam satu itu nggak cuma 11 orang. Kita bisa ambil dari sepotong-sepotong. Ya 11 bukan. Lantas ini kan waktu rokaatnya sebelas, tapi dananya bagus. Bagusnya sekarang itu apa? Khusyuk. Kalau lewat ayat rahmat, kami itu berhenti doa. Wasiqal ladzina amanu ila jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha dan seterusnya. Nanti dengar ayat itu jadi imam berhenti. Allahumma ja'alni ahlan dari surga. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Amin. Jadi lama-lama. Kenapa? Setiap ayat lewat Nabi doa. Bukan karena itu. Waktu ini Nabi itu tahu satu orang lagi puasa. Berapa ini?
Kabur. Kabur. Yakin nih mau sendal imamnya itu. Penting ya. Gue buang di sini kelas dari Singkong. 280 itu orang kedua yang kali bayangin itu Nabi terawih kata sahabat kami kalau terawih sama Nabi itu kalau pulang dan mandi tidak semacam itu. Karena dua orang kita Nabi kalau sholat itu lama makanya ada banyak-banyak sholatnya tapi bacaannya Sayyidina Usman waktu tua itu kata anaknya deh, kalau yang sholat di situ apa jauh, pas udah tua nah Usman ya udah apa tapi sholat di rumah ya, itu temenin biar gue bisa sholat berjamaah walaupun di rumah tapi tetap dapat fadilahnya sholat besoknya sama anaknya dibalikin ke masjid balik ke masjid kenapa? Karena kemarin sholat dengan jalannya sholat isya itu begitu azan subuh baru orang ini juga sering begitu ya iya soal misalnya serang lima terus diberarti ada kurang 2 menit belum satu orang ada di sini maka kebanyakan kemarin mas Manduk saya begitu kenapa bukan saya lihat kebijaksanaan dalam melakukan norma agama disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Kata Ubay, dulu Nabi 5 juz itu satu sholat tarawih 2 rakaat. Nabi kadang bacanya hampir 5 juz. Itu tenang sih Nabi. Kenapa? Imamnya Nabi makmumnya Abu Bakar. Terus sekarang imamnya Abu Bakar. Makmumnya bertentangan baru kita kemudian kata Umar, wah Robiu apa pandanganmu? Kalau saya sama dengan Nabi tidak mungkin ini asal. Kalau kita sekarang kan tidak ada sopan-sopannya. Kamu kayak Nabi, coba nih, Nabi yang punya, coba tanya ada di sini. Saya udah nanya, teman saya yang di Jepang itu jawabannya dalam ilmu tasawuf itu tidak berat. Ditanya gini, pagi dengar istrinya Pak, alhamdulillah. Kenapa istrinya Pak? Niru Nabi. Karena sholat saya dengan sholatnya Bapak ini, sholatnya Nabi dengan sholatnya saya beda. Nabi sholat itu bisa dipastikan dinaskan Allah. Kita lagi berjamaah mau pemilihan dua masjid. Ya kita lagi berjamaah mau pemilihan dia pegang kain soleh dan pernah masjid. Kalau mau pemilihan biasanya coba bapak bikin acara kayak begini menjelang pilpres apa DKN proposal lancar kalau dia gede numpuk di sini kapan mau pemilihan sekarang datang mau gua ini itu pengalaman. Maka kata Ubay saya nggak peduli. Wah kalau begitu kenapa? Saya minta posisi 2 orang ini bertahan di belakang itu bukan karena masalah itu bukan karena bacaan karena yang baca. Bapak juga gitu kan? Coba warung kopi. Kalian jalan kakek-kakek udah tua sepi. Coba jalan bilang. Bukan mungkin hampir. Coba. Saya mau nanya, hampir karena kopinya atau karena jaganya? Bagus, jujur. Karena siapa? Nabi. Maka saya dikatakan kali itu, saya nggak bisa Umar harus begitu. Kata Umar ya udah begini, dalam keluarnya kita pendekin bacaan. Tapi yang tak tunggu mas, kalau itu diskon ekstrim. Maka dalam orang tunggu mereka akhir sholat. Kata Umar, Nabi itu 1 rakaat itu kadang bacanya 300 kalian. Udah diskon lah. Jadi berapa? 50 kali. 50 kali. Maka mulai besok kata Umar, kamu sholat
ambil 2 ayat aja. Al-Baqarah dijadikan 2 sholat 4 rakaat. Kata Ubay, oke, begitu mau kita kok, ya, ayo tadi udah mau nyampein apa? Ada aku, tes. Itu kok main jodoh aja kan? Ntar lo mau masuk. Nanti bacaannya panjang, kita bacaannya pendek. Kalau mati aja. Bacaannya kita pendek, rokaatnya kita panjang. Kita tahu bacaan dari Rasulullah, tapi masukin dulu karena sujudnya lebih banyak, rukuknya lebih banyak. Begitu dari presiden kasih solusi yang menentukan semua partai. Itulah yang menerangkan semua. Itu bukan partai-partai ini supaya bapak nggak ngantuk doang. Hati-hati kata yang suka panjang. Alhamdulillah dapat pahala banyak rukuk, sujud, tasyahud. Karena rakaatnya jadi berapa? 20. Ya, maka sholat kata Umar mulai besok 20 rakaat, bacaannya cuma 50 ayat. Nanti sampai zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz dipotong jadi 10 ayat. Jadi memotong bacaan ayat itu tidak berarti tidak sholat. Ini banyak orang yang kalau masjid taktiknya itu dulu, benar. Bukan tak benar masjidnya otaknya yang benar. Kenapa? Boleh jadi di situ ada ibu-ibu yang punya bayi. Kalau pengen sholat terawih itu gimana? Kalau imamnya panjang, mungkin ada pokok kita yang masih murah. Ya Allah imam, nggak ada toleransinya. Boleh mati ya tapi juga jangan cepat-cepat. Kenapa? Nanti kalau kakek kita keretok ada balik lagi. Kenapa? Gerakannya tidak terus. Lihat permasalahan itu contohnya Pak sholat. Begitu selesai, begitu kalian sholat, umatnya datang. Ini hadis ini belain pejabat yang suka telat. Jadi pejabat telat terawih itu dari mereka sehingga tapi saya Umar ke masjid rakyatnya sejahtera. Kalau rakyatnya susah makan terus itu digoreng ya sama ini. Oh upah itu digoreng. Tapi saya Umar telat punya orang suatu. Udah suasana kakak sehingga Umar mengenai ini dalam hadis Bukhari. Nikmal bid'atun hadi. Sebagus-bagusnya bid'ah ini. Jadi bid'ah itu bukan hukum. Kalau besok di masjid ini ada kiai ngomong, ini hukumnya bid'ah. Nah, kasih jangan disuruh turun, ya, jangan undang lagi. Terus kiai bilang, oh nanti perlu kuliah lagi di fakultas hukum karena hukum Islam itu tidak ada yang bunyinya bid'ah. Nggak ada, saya nggak ngomong ya. Dan bapak nggak usah orang Wahabi ini kan nggak usah ngajarin saya. Saya belajar di kandangnya Wahabi itu 4 tahun. Jadi saya tahu berapa sesi ilmunya, gitu ya. Saya tahu bid'ah itu nggak hukum. Hukum itu kalau usul itu ada yang namanya ahkam taklifiyah. Ada yang namanya ahkam wadiyah. Itu terkait dengan subjek pelaku dan objek pekerjaan. Kalau hukum itu terhadap saya, itu namanya taklif. Saya sholat subuh. Bapak tanya, apa hukumnya sholat subuh buat saya? Wajib. Wajibnya apa? Wajib ain kepada individu. Nanti ada sholat jenazah, itu juga fardu. Namanya fardu, itu kewajiban kolektif. Kalau sudah ada sekelompok orang, saya tidak lagi kena beban wajib. Ada orang sholat tahajud, hukumnya apa? Sunnah. Itu namanya hukum terkait dengan sayanya. Ada lagi terkait dengan objeknya. Sholat subuh tadi benar apa enggak? Ada ukurannya, namanya ahkam wadiyah. Di situ Bapak belajar syarat, Bapak belajar rukun, Bapak belajar azimah, Bapak belajar rukhsah dan sebagainya. Apa itu syarat? Satu, pekerjaan tidak merupakan bagian dari pekerjaan yang kita lakukan, tetapi menentukan
butuh. Apa contohnya? Wudu. Nih, Bapak sholat kayak Rasulullah, rokaat pertama Al-Baqarah, rokaat kedua Ali Imran, tapi nggak wudu. Selesai sholat, jamaah maaf ya, tadi berjamaahnya nggak sah. Kenapa? Saya ada wudu. Jepret di mana? Musuh lagi. Ternyata sholatnya jadi sendiri. Jadi karena imamnya kenapa nggak benar sholat jamaah tadi? Karena imamnya tidak memenuhi apa itu syarat. Ada hukum pekerjaan itu bagian dari pekerjaan utama. Kalau tidak dikerjakan maka mengganggu keabsahan pekerjaan tadi. Apa contohnya? Ruku. Sholat tidak ruku biasa. Sholat tidak sunnah. Itu namanya hukum. Kalau bid'ah itu bukan hukum. Bid'ah itu cuma menjelaskan pekerjaan ini tidak ada contohnya di masa Rasulullah itu. Yang tidak ada contohnya di masa Nabi itu hukumnya apa? Ya ini ngaji subuhnya ada contohnya dalam Nabi ngumpulin orang Madinah. Besok kita bikin acara Nabi juga. Ada lagi Nabi bikin kajian begitu. Nabi ngajar. Bahkan semua ilmu itu gak ada sama Rasul. Ada ilmu tajwid cuma Nabi. Sebagai ilmu sebagai praktek ada. Ada ilmu tafsir, ilmu hadis. Nggak ada. Itu semua tidak ada contohnya di masa Rasul. Makanya disebut bid'ah. Tapi bid'ah ini nanti bukan berarti haram, bukan berarti tidak dikerjakan, tapi dia dimasukkan kepada hukumnya iman. Ada bid'ah hukumnya wajib. Ilmu pengetahuan itu bid'ah, tapi hukumnya wajib. Coba kalau Islam gak ada ilmunya, berantakan. Dulu Nabi itu kalau ada di masjid, gak ada Nabi bikin sekolahan. Yang pertama hadis, yang kedua tafsir. Kalau begitu semua kacau bangsa. Kenapa? Kesibukan kita itu sudah berbeda dengan masa Rasul. Ada bid'ah yang haram ada. Kalau dihalal dan dihukum. Kalau dihalal forum masjid di sini tahlilan, bapak-bapak mari kita nanti jamuan sekaligus kami alhamdulillah berkah Ramadan mampu mengundang video sehat. Itu namanya bid'ah yang haram. Berapa ya? Ini pemanasan belum ngaji. Ngajinya sekarang ini. 3 menit kalau udah panas, gampang. Iya, ini halal. Di masa Nabi itu tidak ada. Tetapi substansinya ada. Bapak kalau bilang itu intinya mau ngapain? Silaturahmi. Biasanya tandanya apa? Salaman. Waktu salaman ngomong apa? Maafinnya. Itu paling penting. Kalau tidak ada hal yang halal, mungkin ke neraka semua. Benar. Ya. Allah itu sudah diciptakan semuanya. Itu Allah bakal mizan. Apa mizan? Timbangan. Timbangan itu harus apa ini? Seimbang kanan dengan kiri. Maka Bapak sering dengar itu. Ada hablun min Allah. Ada hablun. Bapak beres dengan Allah masih bisa masuk. Masih punya kemungkinan besar. Karena hubungan dengan Allah itu mungkin. Bapak punya dosa sebelum ngomong astagfirullahaladzim dengan niat taubatan shadiqatan bisikin dengan hapus. Tapi Bapak zolim sama tetangganya, neraka. Beneran ya. Kalau saya Abu Hurairah di Sahih Muslim, Nabi di tengah-tengah sahabat ngomong, atadruna manil muflis. Kamu pernah dengar nggak orang bangkrut? Kata-katanya mana bangkrut kan jebak pinjol. Tuh yang bangkrut yang suka main judi on, setan nggak boleh gitu. Ya, Bapak pokoknya kalau ada anaknya, mantunya, merapanya kayak biasanya terjebak judi online sama pinjaman online, itu tak tangkap orang ini, masukin kamar setengah tahun dan kasih ribut. Ya, baru bisa tobat. Tapi naudzubillah itu narkoba itu sekali terjebak di situ
itu akan jadi apa ini? Jadi ketergantungan. Ya, jadi bapak ya jangan cuma ngomong, periksa itu, karena gini, tapi sejatinya apa itu? Judi, kamu kata lagi, kamu kan orang baru. Yang baru itu rumahnya di sini, bukan itu. Yang baru itu yang mantai salah dirham, wanita, tidak punya rupiah, tidak punya gopay, tidak punya apa. Ini yang saya maksud. Al-Muflisina, orang yang bangkrut di antara kita itu orang yang nanti apa yang kiamat itu sholatnya itu semuanya tahajud jam malam, masya Allah, terawih semuanya, puasanya bulan Ramadan, 6 hari setelah Syawal, Ayyamul Bid, Senin, Kamis, Asyura, semua puasanya, zakatnya dalam air, tapi kata Rasulullah, wah ada saat yang bersama dia datang kepada saya, untuk syakamahan suka menghina orang. Ganti ya, kalau dulu menghina orang harus ketemu. Sekarang nggak kenal dihina. Gimana? Di Al-Qur'an WhatsApp. Dengan TikTok orang ceramah. Kiai, sarungnya kemana? Baju kemana? Kayak baru ampelnya. Ini baru bajunya. Sarung. Ini mau pakai apa? Jadi sama. Kayak tetangga apa diomongin baik orang di sebelah itu paling nyaman. Jadi masalah besar. Nanti orang tadi datang ya Rasulullah, saya ya Allah, saya mau lapor. Nih tetangga saya nih, masya Allah, suka menjatuhkan saya, suka menghina saya, suka merendahkan saya nggak terima. Kamu maunya apa? Ya kalau bisa ya Allah, pahala sholatnya buat saya. Yuk kalau minhada, fa'id minhada. Diambil ini, nih bayar ganti kerugian kehormatan ini. Ya, ini cukup masuk surga. Kalau cuma begitu tak apa-apa, masih punya saldo puasa. Kan begitu lagi masih punya saldo sedekah. Datang orang, ya Allah, tangan saya tidak ini. Orang saya tentang anak paling tua yang dibayarkan kan gitu kan. Ini begini zaman ini mau apa? Tahu? Nanti kalau mau apa? Pahala puasa punya dosa. Habis min hasanat ini yang tadi masih ada. Tahu kamu apa lagi? Ya Allah, saya ini cuma pekerja asal di pabrik dia, gaji saya nggak dibayar. Contohnya apa? Ya pahalanya buat saya udah habis. Ya Allah, udah habis. Saya ini ya Allah pernah dakwah 5, bayar 2. Dosa sama pendakwah. Kalau udah terima 2 ya Allah. Begitu kita konsolidasi laporan keuangan, ya Allah dosa-dosa saya ambilnya, saya limpahkan ke orang ini. Maka kejahatan orang-orang itu dipikul kepada dia, nanti ujungnya fadil kopinya. Itu gara-gara hablum minannasnya beres. Maka hal-hal itu nyamakan. Kenapa? Kumpul sekitar rakyat yang suka apa-apa, aman. Tapi kalau apa-apa sendirian, enggak. Ayo, bapak kalau berang, enak sama bibinya. Pulang, tapi sholat ini, kan banyak tuh laki-laki yang tertindas itu sama bapak kalau saya yang begitu. Bisa aja begini. Ngomong mati kehidupan untuk ini boleh menuruti kalau mobil kayak apa untuk itu semua ini nangis ya maafnya enak suasananya lebaran nggak ada api tapi kalau bapak minta maaf langsung aminnya nih pulang pengajian nih jam 8 langsung datang dirinya nih maafin abangnya aman nggak ini bapak? Aminnya kenapa suami tiba-tiba emang ada bapak yang maaf ya begini dia terima maunya pak bapak tidur ini saya tidur satu di masaknya
Oh, agak mencurigakan. Endingnya mutasinya asal ada nama perempuan itu ditransfer dicancel. Was audit dulu ini yang apa? Yang namanya apa? Enggak, tapi aku sama gelondongan lagi. Ya, kami yang benar semua. Kalau dia tahu, nggak kami juga. Penting kalau dia masa orang dengan niatan seperti ini masuk neraka karena dia doa hidup. Kan orangnya begitu. Ini namanya tradisi, bukan biadab. Gitu loh. Tapi tradisi ini memiliki nilai ibadah. Dia dikasih pahala bukan karena ibadah seperti ibadah sholat, tapi dia diberi pahala karena akan membantu tujuan dari ibadah utama. Apa ibadah utamanya itu? Hablum minas. Jadi tradisi ini itu tradisi politik Indonesia. Kita kadang perlu bangga bahwa di negeri kita itu banyak leluhur kita, kakek-kakek kita itu yang punya kearifan. Yang kearifan ini nanti begitu nempel sama agama. Contoh di Indonesia itu kita bisa bedakan mana ustaz, mana bukan ustaz. Walaupun kita susah membedakan mana ustaz asli, mana sok. Mana ustaz asli, mana ya, karena ada orang saya beli ya. Kontak semua, korban andal pakai tokat, anilai pun tahu dari Nabi Muhammad. Begitu khutbah, kalau tahu bacanya, ya, doanya, lakunya, mana, jadi begini tangannya. Oh iya, pasti akan tahu berkecil-kecil ya, bisa kita bayar. Tapi ya, di Indonesia ini bagus. Ustaz itu ya pakai jubah, pakai peci, pakai sarung. Ini budaya. Ini bukan hanya baju itu nggak ada agamanya. Nggak boleh kalau baju ini bentuk aku. Bajunya di bentuk apa? Ada masjid. Kalau mungkin di spot pakai baju ini tidak. Di spot sarung bolong bagaimana pun kayak nggak lupa masuk tadi. Gua mau main di sana lebih haram. Itu loh. Jadi nggak ada agamanya. Gua itu nggak ada agamanya. Ya, nggak ada agamanya. Saya di masjid juga. Masjid itu benar. Bagi apa itu buka pasar. Saya naik mobil kena macet, lewat di situ. Begitu sudah lewat kan dibagi kajian. Aneh ini, nggak ada korbannya. Nggak ada korban. Saya godain ketua masjid ini. Kok nggak ada korban? Di sini nggak bisa korban. Terus kita bilang, dasar nafek semua mulutnya. Nabi itu dulu di Madinah itu berbuka pakai kurma karena Nabi di Madinah. Saat ini kita raya dengan Nabi tidak untung. Paham nggak? Paham nggak? Kenapa Nabi pakai kurma? Ini Madinah nggak ada bulan potong, nggak ada sahur. Saya tanya sama bapak, saya berbuka nih pakai durian boleh nggak? Boleh. Asal nggak selampung, ya, asal nggak sempurna, ya boleh. Begini saya ngomong kata bini saya, Pak, ini kita petik di belakang nih, mau sahur manis, di bawah nih, saya ketika makan sahur itu sama nggak dengan makan kurma? Sama, karena kurma itu bukan ibadah. Pelan-pelan, nantinya pelan-pelan, ya. Kalau boleh buka itu seanggur mampu. Nih, dari pelan-pelan, saya suka pakai siwak. Tapi pertanyaan, yang ibadah itu siwaknya apa bersihnya mulut? Misal, Bapak kalau nih makan jengkol, banyak sih seiring. Makan pete seiring nih, jengkol sama pete. Lapannya apa? Bawang, mentah, dimakan nih. Makan sehat, pete sepiring, jengkol sepiring, kemudian bawang sepiring. Makan. Makan dibungkus, minta 5 jam. Begitu jam 4
mulutnya buka. Itu bukannya lagi sampai. Kenapa? Kenapa? Balonnya. Lihat nih, ada dua orang nih Pak. Mulutnya sama-sama balon nih Pak. Yang satu ngambil siwak. Bukan siwak Indonesia, siwak Rasul dari mana? Dari Sumroh, siwak keturunan sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini semua orang yang sedengan setunya nih, dari Rasul dia pakai siwak. Boleh tak? Boleh. Dan pahala kenapa? Saya silakan nonton Nabi. Tapi ada satu lagi, ngambil sikat gigi oral lebih. Kalau orang lebih, biasanya formula. Kalau formula itu 10.000 siapa? Apa itu? Kalau orang lebih itu 125.000 satu. Terus ngambil lagi pasta gigi, ya, odol, ya, Pepsodent atau yang mahal, Sensodyne, odol, hari itu pakai asli. Itu sikat giginya, odolnya, cairannya. Itu semua produk orang mati. Aduh. Ada orang di mana gigi lagi. Tidak beli produk mati. Udah hebat selesai. Saya tahu. Yang ada dua orang itu sebetulnya yang mengikuti sunnah itu orang yang tidak bisa. Kau bersih mulut tuh harus pakai siwak dari zaman sunnah. Kau gitu bapak Nabi bukan ya? Bapak ya? Pesawat. Saya bertanya, Nabi itu naik unta karena untanya apa karena kendaraan? Nih, pikirlah. Kalau sekarang ini Nabi hidup nih, terus Nabi umrah ngomong sama saya Bakar. Nah, gue pergi Mekah. Kira-kira dibawain unta apa dibawain alpa? Kira-kira dibawain unta apa dibawain alpa? Dibawain alpa. Kenapa kita dibawain alpa? Ya kata Anda yang paling bagus alat untuk membersihkan mulut pada masa Rasulullah yang terbagus itu adalah siwak. Sekarang yang paling bagus pakai pasta gigi, maka orang yang pakai sikat gigi pakai pasta gigi semakin bersih mulutnya, semakin wangi mulutnya, semakin sunnah. Ada kan orang gigi ini? Tenang kita ini kalau taruh ini sekedar alat, sekedar tradisi untuk ibadah, maka kita perlu kagum. Ada banyak tradisi Indonesia itu yang bernilai-nilai bagusnya lain untuk dipakai itu dan saya pernah ke Jogja. Anak saya itu suka sama sejarah. Jadi kalau liburan itu sudah apa? Saya lihat. Misalnya dulu masih kecil ya, 15 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu itu anaknya tahu Majapahit, Kaulan. Saya lihatin di situ di mana itu Mojokerto. Keagungan nenek moyang kita yang bisa menguasai Nusantara. Pulang dari situ kan libur, enggak jam 10 lah. Masuk ke Jogja itu sudah sah. Sholat kata anak saya sholatnya di masjid yang bersejarah ya. Biasanya di tempat bersejarah, saya itu lewat garet, tahu gak ya? Saya nggak tahu sejarah. Kalau dia anak saya tanya mana punya dari mana garet, nggak tahu. Saya kan hidup zaman itu. Kalau ada garetnya enak. Ya bapak-bapak itu yang sembarangan kayak itu sama kayak kuburan di Madinah. Di waktu itu kuburan ini, bapak tanya tuh rt-nya, gitu kan? Kayak orang tahu gitu. Ya bukan saya pakai garet. Begitu masuk masjid, anak saya nanya. Tapi enggak nyewa bayar, enggak usah. Masjid bapakmu paling ngerti tentang masjid. Kalau masjid kan gitu. Sholat, habis sholat. Anak saya itu matanya kan tempat saya sholat itu di sini. Ada gambar salatnya, ornamen, tahu ornamen? Yes. Anak saya itu pintar sekali. Dia aneh. Kok ada gambar salat? Saya lupa. Ya kalau masjid kan pantasnya kurma. Kenapa ya umat Islami? Kalau salah konten. Nah saya mikirnya kayak gini, kalau itu masih yang belum gereja, kepada hidayah, begitu masuk jin, wah, gereja dan lanjut. Ini kan nggak apa yang semangat. Saya bilang, ini salah ini, salah. Saya juga mikir ya, saya jawab, oh jadi jangan marah-marah. Ada orang Jogja dan Konan.
Makanya pengurus masjid. Saya tanya, mas, pengurus masjid ini, iya, orang Jogja, iya. Saya tanya, mas, itu kenapa kok ada gambar salah di sini? Orang itu nggak boleh. Ada hadisnya, Pak. Saya kenal tahu. Ini bagaimana bukan? Dia yang pintar bawa bocor. Saya kan ngaji hadis. Seluruh saya ngaji nggak ada hadis salah. Itu salah ada hadisnya. Ini bukan pemain terbaik. Yang pembelian yang rasanya lebih enak banyak. Kenapa ini yang mahal? Ada habis. Nah, kalau mahal pasti habis. Mahal dulu ya. Habisnya. Saya itu ini orang sembarangan, tapi kayaknya orangnya itu nggak bercanda. Kalau sampai saya tahu punya, Pak. Mau sembarangan, Mas, ada hadisnya, Pak. Hadis apa, Mas? Kalau saya boleh tahu, Pak. Tempat yang Bapak sholat tadi itu di zaman Kesultanan Mataram. Tempat para kiai ngajar. Kalau udah jelas, ngajinya semuanya di mana? Di masjid. Maka di bagian situlah dulu kiai-kiai Mataram ini ngajar. Saya masih rumah dengan syarat apa? Jadi ada hadisnya. Orang itu kan didorong sama Nabi supaya datang ke majelis ilmu. Hadisnya berbunyi man sakanton. Masya Allah. Kata orang tadi kalau disuruh menghafal, mungkin orang itu berat, Pak. Enggak mungkin. Dia bakal saya bawa masalah kalau datang sudinya, ya apa? Enggak perlu belajar dulu. Tapi begitu ngambil simbol, ini tidak ya orang Jawa itu seperti itu. Simbol itu ditaruh di sana. Kita hadis dibakar sendiri. Orang kita lihat hadis ilmu. Kenapa? Ngelihat coba bertanya. Berapa? Ini pasang syarat di sini nanya. Syarat kondom dari. Karena kita lepas dari agama. Jadi begitu. Masya Allah. Keluar di depan terakhir. Pohonnya pohon sawo. Kata Nasir. Jangan pohon sawo. Saya kan mas-mas tahu pakai sawo kenapa? Jawabnya apa? Gila. Bapak kalau masuk masjid tujuannya apa? Sawo. Itu nggak tahu saya kiai. Bapak tahu nggak? Kalau masuk masjid tujuannya apa? Saya bilang ini belum tahu orang. Tidak apa-apa kalau ngaji dan belajar. Bapak tahu nggak? Kalau orang di masjid itu tujuan utamanya apa? Sholat berjamaah. Iya, sawo. Sholat berjamaah itu kan diperintahkan kata masalah imam apa? Sawo. Iya, sawo. Sawo. Besok kan sawo ya. Itu namanya Bisi. Bapak kan sawo di situ besar. Kenapa? Semua orang nggak usah pakai ilmu, Pak. Nggak usah pakai ilmu, nggak usah pakai fikih, nggak usah pakai hadis. Begitu lihat sawo, ngomong sama anak kecil. Orang kan sawo, entah kalau imam ngomong sawo, ya pokoknya ada sawo gigi, lurus, ya lurus, sok. Pahala nama sawo. Ya, besok kirim sawo ke Mas. Jadi bapak namanya tradisi. Itu tradisi orang Indonesia, tradisi Islam yang ada di Indonesia, tetapi tradisi ini dibangun dengan nilai agama sehingga dia nanti mendapatkan pahala. Jadi Bapak kalau tanya halal itu bukan ibadah, yang tidak datang juga tidak apa-apa, tapi yang datang ini sedang membangun tradisi yang baik untuk melembagakan apa
apa yang diminta oleh agama, sesama manusia itu tebarkan kedamaian, sesama manusia itu saling memaafkan, seperti doa Rabbi shrahli sadri, lapang dada. Itu bisa diwujudkan kalau setiap orang mengenal dan kemudian saling memahami ada kesalahan, ada kelebihan, ada kekurangan dan ada kebaikan. Mudah-mudahan Allah menjadikan jamaah ada jamaah marhumah. Amin. Amin. Hadirnya kita di masjid ini, langkah kaki yang kita gerakkan menjadi tawassul dan wasilah kita semua untuk mendapatkan khairat dunia wal akhirah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membersamai kita semua di dunia untuk telah mengantarkan kita bersama keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang mencintai kita, bersama-sama masuk ke dalam rahmat dan ridha Allah fil firdausil a'la. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khairan ma indaka bi syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.